yang sehari-hari, yang here and now, yang berhubungan dengan ego dan manusia. Nah, pernah nggak Anda bertemu dengan orang yang lebih suka membuat strategi atau menganalisa sesuatu? Atau juga orang yang punya kemampuan problem solving yang oke dan senang memecahkan masalah yang kompleks? Atau mungkin Anda juga kenal nih dengan seseorang yang lebih suka aktivitas fisik dan lebih senang bekerja di lapangan daripada duduk seharian di kantor? Atau ada juga nih orang yang lebih suka pekerjaan yang praktis dan simpel? Nah, di episode 1000 kali ini kita akan membahas bagaimana melihat minat dan kecenderungan seseorang melalui zona tulisan tangannya dan bagaimana hal ini bisa berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Nah, jadi bagi Anda yang seorang HR atau pemilik bisnis, simak terus ya videonya agar bisa menempatkan karyawan sesuai dengan kelebihannya. Nah, Anda juga harus tahu, setelah menganalisa tulisan tangan seorang kandidat, kita tuh biasanya juga membuat laporan deskripsi kepribadiannya. Itu akan diberikan ke klien atau ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, saya biasanya menggunakan aplikasi Grafo Insight Pro untuk membuat laporan deskripsinya, karena ya itu lebih mudah dan cepat. Saya tinggal masukin scoringnya, lalu pilih deskripsi yang pengen saya inginkan, udah deh jadi laporannya. Sesimpel itu. Nah, aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat laporan deskripsi kepribadian grafologi. Apalagi kalau Anda yang kliennya juga banyak, pasti ini akan sangat membantu Anda. Percaya deh. Memang kenapa sih minat dan kecenderungan seseorang ini penting untuk produktivitas seseorang? Nah, minat dan kecenderungan seseorang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitasnya dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain misalnya keterlibatan dan motivasi. Ketika seseorang bekerja di bidang yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka itu cenderung lebih terlibat dan termotivasi. Hal ini karena mereka menikmati apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, bisa juga karena kreativitas dan inovasi. Pekerjaan yang sesuai dengan minat seseorang seringkali mendorong mereka untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Mereka lebih mungkin untuk mencari solusi baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Juga karena kepuasan kerja. Seorang yang bekerja dengan bidang yang mereka sukai cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang jauh lebih tinggi. Kepuasan kerja ini dapat mengurangi tingkat stres dan kelelahan sehingga mereka meningkatkan produktivitasnya. Lalu minat dan preferensi ini juga akan mempengaruhi keterampilan yang relevan ketika dalam bekerja. Ketika pekerjaan sesuai dengan minat dan preferensi seorang, mereka cenderung lebih memiliki keterampilan relevan dan terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Hal ini membuat mereka menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kinerja yang lebih baik juga dipengaruhi oleh minat. Minat yang sesuai dengan pekerjaan memungkinkan mereka untuk lebih berkinerja dengan baik karena mereka memiliki dorongan intrinsik untuk mencapai hasil yang baik. Mereka tuh cenderung lebih teliti, berdedikasi, serta memiliki inisiatif yang tinggi. Lalu juga berpengaruh terhadap pengembangan karir. Ketika seseorang bekerja dalam bidang yang mereka minati, mereka lebih mungkin untuk berinvestasi dalam pengembangan karir mereka. Mereka cenderung mengambil kursus tambahan, mencari mentor, dan mengikuti tren terbaru dalam bidang mereka. Terus juga ini juga akan mempengaruhi pengurangan burnout. Pekerjaan yang sesuai dengan minat dan preferensi dapat mengurangi resiko burnout. Ketika seorang menikmati pekerjaannya, mereka cenderung lebih seimbang dan tidak mudah merasa terbebani oleh tugas-tugas yang ada. Jadi, dengan menempatkan karyawan sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka, kita dapat meningkatkan produktivitas karyawan, yang pada gilirannya tentu akan meningkatkan performa dari perusahaan. Sebaliknya nih, jika karyawan ditempatkan di bidang tidak sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka, biasanya nih produktivitas mereka bisa menurun. Hal ini yang tentu pada akhirnya dapat berdampak negatif pada performa perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui minat dan kecenderungan seseorang? Benar, salah satu caranya adalah dengan menggunakan grafologi melalui zona tulisan tangannya. Dalam grafologi, tulisan tangan itu dibagi dalam 3 zona. Ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Nah, kita bisa mengetahui nih minat dan kecenderungan seseorang dari cara emphasizing mereka di penulisan zona tulisan tangan mereka. Di zona mana yang tulisan mereka nanti akan lebih predominan, baik dari bentuknya, ukurannya, maupun pendekatan tulisannya.
Pertama ada zona atas. Zona atas ini mencakup bagian huruf yang menjulang ke atas, seperti misalnya B, L, K, H, seperti itu. Nah, zona itu biasanya melambangkan apa sih? Dari kepala, pemikiran, imajinasi, abstrak, logika, kepercayaan, intelek, idealisme, ambisi, sampai superego. Nah, orang dengan tulisan yang dominan di zona atas ini biasanya suka berpikir dan terlibat dalam hal yang beraktivitas mental. Untuk bisa merasa bahagia secara emosional, mereka harus tetap menjaga pikirannya agar tetap aktif. Nah, biasanya nih pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah misalnya nih akademisi, peneliti, analis, filsuf, arsitek, dan ahli di bidang hukum. Berikutnya ada zona bawah. Nah, kalau zona bawah ini sih mencakup bagian huruf yang ke bawah, seperti hurufnya kayak G, Y, J. Nah, kalau itu namanya zona bawah. Zona ini mencerminkan aspek fisik, material, dan naluri dasar. Orang dengan tulisan dominan di zona bawah ini biasanya suka aktivitas fisik dan pekerjaan yang melibatkan fisik. Aktivitas yang berkaitan dengan kebugaran fisik sangat menarik baginya karena memberikan rasa energik. Nah, tipe ini cenderung merasa tidak produktif dan frustasi jika hanya duduk diam nih. Sebaliknya, mereka tuh suka kerja keras, berlari, berenang, atau aktivitas lainnya yang ini akan membuat mereka merasa bersemangat dan berenergi. Nah, orang dengan dominan zona bawah ini biasanya tuh sangat cocok nih untuk pekerjaan di lapangan, misalnya seperti teknisi, insinyur pertambangan, orang logistik, welder, pemadam kebakaran, polisi, bahkan sampai event organizer. Nah, berikutnya ada terakhir zona tengah. Kalau zona tengah ini terdiri dari huruf-huruf yang tidak termasuk di zona atas dan zona bawah. Misalnya seperti A, C, E, M, N, O. Nah, itu tuh zona tengah. Menurut Pulver, zona tengah ini mewakili lingkup kehidupan sehari-hari. Ini mengacu pada masalah sehari-hari dan interaksi sosial penulis. Hal ini menunjukkan seberapa besar visibilitas yang dia cari di depan umum. Orang dengan tulisan yang dominan di zona tengah biasanya senang terlibat nih dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang praktis, yang sehari-hari, yang here and now, yang berhubungan dengan ego dan manusia. Nah, biasanya pekerjaan yang cocok untuk mereka ini adalah administrasi, sales, PR, atau customer service. Jadi dengan memahami zona tulisan tangan ini, Anda bisa menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Misalnya, jika Anda membutuhkan orang yang memerlukan daya pikir yang tinggi, maka carilah orang yang tulisannya dengan dominannya di zona atas. Jika membutuhkan pekerja lapangan, pilihlah orang yang tulisannya ya pasti di dominan zona bawah. Untuk pekerjaan yang praktis-praktis, pilihlah orang yang dominan di zona tengah. Nah, jadi dengan menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya, produktivitas mereka akan meningkat. Begitu juga dengan kinerja dan hasil kerja. Lalu nanti selain itu, tim Anda akan bekerja lebih efektif dan lebih efisien, sehingga akan didapatkan hasil lebih optimal. Nah, ini juga otomatis akan meningkatkan kinerja dari perusahaan ya, gitu. Tapi harus diingat nih, produktivitas bukan satu-satunya aspek yang bisa kita analisa dari tulisan tangan. Ada banyak loh elemen lain yang bisa memberikan wawasan lebih dalam tentang kepribadian dan potensi seseorang. Misalnya dari tulisan tangan kita bisa ngeliat nih kreativitasnya, kemampuan sosialnya, keterampilan komunikasi mereka, dan banyak lainnya. Nah, untuk Anda yang ingin belajar lebih dalam tentang kepribadian dan potensi seseorang, misalnya dari tulisan tangan kita bisa ngeliat nih kreativitasnya, kemampuan sosialnya, keterampilan komunikasi mereka, dan banyak lainnya. Nah, untuk Anda yang ingin belajar lebih dalam tentang grafologi dan bagaimana menganalisa tulisan tangan seseorang secara komprehensif, yuk bisa kunjungi kursus grafologi kami di grafologiindonesia.com/CHA. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya dan share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.